Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun siang semuanya. Ini dia, mengenal teks cerita sejarah. Jadi ini materi kedua di kelas 12. Baik, yuk kita lihat videonya bersama-sama. Sebelum di sini. Ya. Agenda untuk pertemuan kali ini yaitu yang pertama, nanti kalian atau siswa pintar semuanya akan belajar tentang yang pertama, memahami hakikat teks cerita sejarah. Kemudian yang kedua, memahami ciri-ciri teks cerita sejarah. Dan yang terakhir, memahami struktur teks cerita sejarah. Oke, kita lanjutkan videonya. Baik, ini yang pertama, memahami hakikat teks cerita sejarah. Apakah kamu pernah membaca cerita asal-usul suatu benda ataupun peristiwa? Nah, itu merupakan cerita yang bisa disebut dengan teks cerita sejarah. Lalu, sejarah itu apa sih? Nah, ini dia. Sejarah adalah suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau, disusun berdasarkan peninggalan berbagai peristiwa. Peninggalan ini yang disebut sebagai sumber sejarah. Nah, kalau begitu, dapat kita simpulkan bahwa teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian-kejadian masa lalu yang menjadi asal-muasal suatu yang memiliki nilai sejarah. Jadi, sekali lagi, teks ini merupakan teks yang bercerita tentang masa lampau, dibuktikan dari berbagai hal dari peninggalan-peninggalannya yang bisa memiliki nilai sejarah, gitu ya. Itu merupakan hakikat teks cerita sejarah. Lanjut. Kemudian setelah kalian memahami hakikatnya, kita lihat ciri-cirinya ya, supaya kalian lebih memahami kembali. Di sini bagaimana dengan ciri-ciri teks cerita sejarah itu? Nah, karena cerita sejarah itu menceritakan serangkaian peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, maka teks cerita sejarah akan berisi fakta-fakta. Nah, ini ya yang pertama. Jadi cerita sejarah ini harus dibuktikan kebenarannya ya. Jadi harus bersifatnya ini fakta ya. Dapat dilihat dari fakta-faktanya. Kemudian teks cerita sejarah juga harus disimbolkan secara kronologis atau runtut. Nah, ini ya, urutan waktunya itu jelas, sehingga nanti orang yang membaca ataupun yang memahami teks ini bisa memahami dengan cara yang jelas dan detail sesuai dengan waktu kejadian peristiwa sejarah tersebut. Nah, ya kan tidak enak nanti kalau misalnya kita baca cerita sejarah proklamasi kemerdekaan seperti itu contohnya ya, tetapi rangkaian peristiwanya itu ngacak. Nah, ini akan membuat pusing seperti itu ya, malah membuat pusing karena tidak jelas runtutannya. Yang terakhir, teks cerita sejarah akan banyak menggunakan konjungsi. Nah, ini seperti konjungsi temporal, seperti itu, kemudian sejak lama, ya, hingga dan lain sebagainya. Itu merupakan ciri dari teks cerita sejarah atau karakteristiknya, ya. Yang pertama, saya ulangi sekali lagi, yaitu berisikan fakta. Kemudian yang kedua adalah kronologis atau runtut peristiwanya itu jelas, gitu ya. Kemudian yang terakhir diikuti dengan konjungsi temporal, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, kalau tadi kalian sudah mengerti ciri-cirinya, sekarang kalian harus bisa memahami juga tentang strukturnya. Jadi, di dalam teks cerita sejarah itu disusun oleh 3 macam bagian. Yang pertama, adanya orientasi, kemudian yang kedua adanya urutan peristiwa dan reorientasi. 3 hal ini harus ada di dalam teks cerita sejarah seperti itu ya. Nah, kita lihat satu persatu maksud dari struktur teks cerita sejarah tersebut. Yang pertama ini ya. Yang pertama adalah orientasi ya. Bagian ini atau bagian orientasi ini merupakan bagian penggalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Biasanya pada struktur ini menggunakan jenis kalimat deskriptif. Jadi dikenalkan dulu apa yang akan dibahas. Misal kayak tadi proklamasi juga proklamasi seperti itu ya. Jadi nanti dijelaskan di situ proklamasi itu maksudnya seperti apa, diuraikan. Ini termasuk ke dalam bagian orientasi pada teks cerita sejarah. Biasanya di bagian ini nanti akan dikenalkan secara lebih singkat apa sih topik yang akan dibahas seperti itu ya. Misalnya tadi proklamasi ya dijelaskan secara singkat apa itu proklamasi. Kemudian setelah itu
masuk kepada bagian yang selanjutnya, yaitu urutan peristiwa. Nah, di sini rekaman peristiwa sejarah yang akan terjadi dan disusun berdasarkan urutan secara kronologis. Jadi diuraikan dari hal-hal yang menjadi detail itu akan dijelaskan pada urutan peristiwa. Rekaman peristiwanya seperti apa, kemudian disusun secara kronologis urut, ya, urutannya itu jelas. Nah, biasanya di sini juga nanti akan ditambahi dengan adanya fakta-fakta, kemudian adanya data-data tentang berkaitan dengan topik yang dibahas seperti proklamasi. Jadi mungkin akan dikenalkan teksnya seperti apa, kemudian siapa pembuatnya, kapan, itu akan dijelaskan secara lebih rinci pada bagian urutan peristiwa. Ya, ini yang kedua ya. Nah, kita masuk ke yang ketiga. Tapi kita stop dulu di sini. Apabila ada pertanyaan, silakan seperti biasa tulis di kolom komentar. Nanti saya akan langsung menanggapinya ya. Nah, ini yang terakhir, reorientasi. Ini merupakan bagian penutup dari struktur teks cerita sejarah ya. Bagian ini biasanya berisi tentang komentar pribadi penulis terhadap cerita yang ditulisnya. Nah, ini merupakan sifatnya opsional, jadi boleh ditulis atau boleh tidak. Tapi seringnya ini akan ditulis oleh para penulisnya, karena mereka akan menegaskan kembali tentang apa yang sudah dibahas. Pada struktur ini biasanya memuat dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Kalau tadi misal proklamasi, berarti dampaknya jelas kemerdekaan bagi Republik Indonesia, seperti itu ya. Tapi sekali lagi di sini struktur ini boleh ada atau boleh tidak, opsional ya. Tuh, jadi reorientasi ini seperti tadi yang saya jelaskan merupakan bagian terakhir dari teks cerita sejarah yang berisi tentang komentar pribadi dari penulis terhadap topik yang sudah dibahas pada paragraf ataupun struktur sebelumnya, seperti itu ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Silakan kalau ada seperti yang tadi saya jelaskan, kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang lain sehingga nanti teman-teman yang lain juga mendapatkan ilmu yang sama dengan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.